Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Pastinya kalian sehat. Dan untuk malam ini, buat yang liburan di Hong Kong dan dia belum pulang, masih di luar, ya cepat-cepatlah bergegas pulang. Karena hari ini kan di Hong Kong, menurut perkiraan cuaca bakalan ada typhoon number 3. Ini teman-teman, tadi itu sebenarnya aku juga libur dan aku pengen bikin vlog, tapi hujan, jadi nggak jadi aku bikin vlognya. Malam ini aku bikin vlog. Di sini aku pengen cerita nih, ada satu cerita nih. Dulu sebelum aku ke Hong Kong, aku pernah kerja di Singapura. Di sana aku digilir 6 orang. Ya, 6 orang itu yang pertama majikan perempuan, terus majikan laki, terus anaknya perempuan yang pertama usianya sekitar 13 tahun 14 tahun kalau nggak salah, 13 kalau 14. Terus yang keempat itu anak keduanya perempuan juga, dia berusia 12 tahun. Dan yang kelima anak laki-laki yang berusia masih 4 tahun. Di sana kerjaan itu seperti itu, seperti kipas angin, ini muter terus. Bangun tuh jam 5 aku udah bangun, kadang aku jam 4 udah bangun. Nah jam 4 aku bangun, aku siapin semua sarapan, yang itu sarapannya kedua anaknya yang perempuan, karena dia harus jam 7 dia harus berangkat sekolah. Tapi aku sambil nyiapin sarapan, aku juga harus bersih-bersih rumah. Di bawah, rumah bawah kan rumahnya 2 tangga gitu, atas bawah gitu. Jadi di bawah aku harus bersihin semuanya, ada anak kecil kan, tahu sendiri mainannya pasti kemana-mana. Harus beresin semuanya sambil nyiapin sarapan. Ketika sarapan udah siap, nah anak perempuannya itu aku bangunin, suruh mandi segala macam. Sudah itu one by one, satu-satu. Jadi anak yang gede dulu, setelah anak yang gede dia udah pakai seragam, aku bawa turun ke tempat makan, lalu aku naik lagi ngambil ke anak kedua perempuan juga, lalu suruh mandi. Nah di situ habis dia mandi pakai seragam, udah bawa turun lagi. Nah aku nungguin mereka sarapan, sambil nungguin mereka sarapan aku ngerjain pekerjaanku yang di bawah yang belum selesai. Setelah itu jam setengah 7 kita udah mulai jalan. Aku membawa 2 anakku karena sekolahnya nggak begitu jauh dari rumah kebetulan, jadi jalan nganter mereka sekolah. Sampai di sana jam 7 mereka masuk, terus aku pulang lagi. Aku pulang, aku beresin semua bekas makanan dia yang habis dia sarapan, aku beresin, aku cuci semuanya. Terus sambil semua itu aku sambil nyiapin sarapannya singsamku sama teteku. Mereka berdua kerja, yang teteku kerja di rumah sakit, dan yang bapakku ini, bosku ini laki, dia kerja di itu di kayak di bangunan kayak gitu. Nah jadi setelah aku balik, aku beres-beres semuanya, dedeku sama singkangku bangun, mereka sarapan, aku sambil nyiapin sarapan mereka kan. Mereka sarapan, mereka pada berangkat kerja, aku cuci semuanya sambil aku ambilin semua baju-baju kotor yang ada di kamar mereka. Setelah itu aku kumpulin jadi satu. Aku kan nggak boleh di sana kita nyuci pakai
mesin cuci nggak boleh. Jadi aku kumpulin dulu, aku rendam di kan ada satu di dapur itu ada satu kamar mandi yang memang itu khusus buat nyuci. Nah, aku taruh di situ, aku rendam, aku nungguin anak laki-laki yang terakhir nih. Laki-laki yang terakhir sekitar jam 9 dia harus berangkat sekolah. Jadi aku bangunin dia, aku mandiin, aku pakein baju. Ya namanya anak kecil kan kadang juga rewel. Nah, terus aku bawa turun, aku kasih sarapan kayak gitu. Sambil nunggu dia sarapan, aku naik lagi ke atas untuk ngambil baju-baju kotor dia. Aku turun lagi, aku masukin ke dalam rendaman itu tadi biar biar sama-sama gitu. Nah, habis itu terus terus sekitar jam jam setengah sembilanan aku nganter dia sekolahnya lumayan agak jauh, kita naik bis. Dulu tempatku di Tampines, jadi sekolahnya playgroup ini ada di Changi Hospital, jadi lumayan jauh, mungkin 12 apa 13 pemberhentian bus gitu, aku sudah lupa karena udah lama. Nah, setelah itu aku antar dia ke sekolah, dia udah nyampe sekolah, aku balik pulang, beresin semua yang tadi habis buat sarapan si kecil kan, beresin semuanya. Setelah beresin, nah aku beresin kamar atas dulu, habis aku beresin kamar atas, aku turun, aku nyuci. Habis aku nyuci baju, aku jemurin. uh, cukup lumayan apa ya, kalau di Singapura tuh cukup lumayan rumit untuk kita jemur tuh. Kita harus punya bambu yang panjang terus dimasukin ke dalam lubang gitu, ada lubangnya gitu di, di di temboknya gitu, tapi itu kira-kira kayak uh, di bawah ini perut lah kayak gitu. Jadi kalau lantainya licin kita benar-benar harus lap dulu sampai kering, kalau enggak kita kepleset bisa jatuh gitu. Nah, terus habis gitu semua udah selesai, aku naik lagi ke atas buat lap-lap, buat apa itu. Dulu di sana aku nggak boleh pakai vakum, jadi aku pakai sapu. Habis pakai sapu aku ngepelnya juga nggak seperti, ya alhamdulillah di sini ngepel nggak pakai tangan dan dengkul. Dulu aku kalau di sana namanya 2 lantai bawah atas bawah ya, jadi ngepelnya juga pakai tangan. Kalau di Singapura dulu aku kalau kalau aku udah capek pasti aku kayak dengkul aku yang di luar jalan gitu buat ngepel, apalagi yang di tangga tuh harus bersih kayak gitu kan. Nah, udah selesai semua itu, aku nyiapin ngeluarin makanan paling sekitar jam 10-an lah, 10 apa setengah 11-an. Nah, aku ngeluarin ini makanan dari kulkas, buat siang sama buat malam. Nah, setelah aku keluarin makanan itu sekitar jam 11 setengah 12 ya, sekitar jam setengah 12 itu aku um, udah mulai prepare makanan buat anak nomor 1 nomor 2. Nah, aku biasanya, mereka kan suka megini, tapi kalau megininya aku masaknya nanti kalau mereka udah datang. Jadi aku cuman goreng kayak kayak ya simple lah, yang simple-simple aja karena mereka berdua tuh simple banget, nggak mau yang rumit. Terus sekitar jam 12 kurang seperempat aku turun lagi jemput mereka berdua. Nah, jemput mereka berdua terus balik balik nah, setelah itu aku ngasih makan mereka. Setelah habis ngasih makan mereka, terus
aku beresin semuanya. Setelah itu mereka ada les apa segala macam, aku ngantar lagi, itu keluar lagi ngantar les. Lesnya pun itu mereka berdua itu nggak di tempat yang sama, jadi di mana yang deket dulu aku anterin, terus habis itu aku ke yang jauh gitu. Nah, habis itu kalau pulang les aku nggak pernah jemput. Mereka bisa apa bilangnya, kayak majikanku juga ngomong, nanti kalau pulang les mereka nggak usah dijemput karena temannya banyak, jadi mereka bisa balik sendiri kayak gitu. Oke, aku bilang gitu. Jadi kalau dia tuh pulangnya jam 4 jam 5, dan majikanku pulang kerja kan jam 9-an, kadang jam 10 kan datang tuh. Terus setelah itu mereka balik jam jam 4 jam 5, itu aku kan udah prepare semua buat makan malam, tinggal masak aja kan. Kalau mereka balik aku tinggal masak-masak gitu. Nah, mereka pulang aku suruh mandi. Setelah mandi itu dua anak gantian mandi. Setelah mereka mandi, bajunya aku kumpulin kan buat dicuci besok pagi, jadi aku kumpulin bajunya. Terus aku suruh mereka nunggu tuh, ya udah kalian nunggu, aku mau jemput adiknya. Nah, sekitar jam 5 kan aku jemput adiknya, maksud aku, maaf salah. Nah, aku jemput adiknya yang kecil. Nah, balik sekitar jam setengah tujuan, setengah tujuh malam itu balik, nyampe rumah sekitar jam 7. Jadi dari sana setengah 7, nyampe rumah jam 7 gitu. Nah, habis itu nyampe rumah, ya namanya anak kecil kadang ya, ya apa ya, ada nakal-nakalnya. Mereka nyampe rumah tuh juga mainannya banyak banget, ada satu dua ada sekitar 12 kardus itu ditumblok jadi semuanya dibuat main, jadi kececeran di mana-mana kayak gitu kan. Nah, aku masak, yang kecil mainan, kalau yang gede dia kan biasa suka main piano, jadi yang gede les piano. Kalau yang nomor 2 itu dia lebih suka ke baca buku-buku cerita kayak begitu. Nah, akhirnya aku udah selesai masak, aku siapin. Tapi kalau bosku udah pernah bilang, kalau anak-anak mau makan dulu, suruh aja mereka makan. Nanti sisain aja makanan buat aku sama suamiku kayak gitu. Oke. Jadi setelah mereka udah selesai masak, aku siapin di meja, mereka mau makan. Oke. Semua pada makan. Aku suapin dulu yang kecil. Udah selesai suapin, udah selesai aku cuci, yang dua belum selesai makan, aku langsung semua mainan itu masukin ke dus. Pokoknya harus pintar-pintar di sana sebelum majikanku balik, rumah jangan sampai berantakan gitu intinya. Nah, masukin semua di dus, terus aku taruh ditaruh di tangga gitu, jadi aku taruh balik di tangga semuanya. Terus selesai itu ya mereka udah selesai makan, nonton TV karena ada jadwalnya sendiri buat nonton TV. Aku selalu menjadwalkan itu. Dan sorry, kalau anak yang laki-laki itu dia itu kan selalu ada homework tuh, jadi homeworknya itu aku suruh dia ngerjain sebelum nonton TV. Jadi habis selesai makan aku suruh dia ngerjain homework dulu, habis itu bolehlah dia nonton TV kayak gitu. Nah, kalau yang dua itu udah selesai makan, udahlah terserah mereka, karena PR-nya kan mereka udah bisa handle sendiri kan kayak gitu. Jadi aku nggak usah nginget-ngingetin, tapi yang kecil ini harus gitu, dan terutama itu yang kecil. Nah, habis itu udah selesai, bosku pulang, makan, beres-beres. Nah, di sini kan tadi anak kecil baru mandiin dulu. Bos makan, aku mandiin anak kecil. Terus anak kecil selesai mandi, makan selesai, beresin semuanya. Dan di sana dapurku itu aku ngepel 2 kali. Jadi di situ
sekitar jam berapa ya, sekitar jam 11, sekitar jam 11-an itu aku masih 11, pokoknya antara 11-12 lah, sekitar jam itu aku masih ngepel di ini, di dapur. Jadi dapurku tuh harus disikat karena apa, karena minyak, kan kita habis masak gitu kan minyak, jadi harus disikat semuanya, diberesin, dibersihin kayak begitu. Ya setelah itu nata tempat tidur buat tidurnya yang gede-gede tuh. Tapi kalau yang kecil itu dia memang uh, tadinya sebelum aku datang dia tidur sama orang tuanya. Tapi setelah aku datang, alhamdulillah dia nggak mau tidur sama orang tuanya. Jadi aku lebih repot lagi. Tapi ya namanya anak kecil kan biasa cocok-cocokan kan. Nah jadi di situ uh, aku nidurin anak-anak laki-laki ini. Aduh kadang sampai jam 1 jam 2 dia belum tidur. Kan kalau kalau orang sana kan kalau anak kecil gitu tidur kan harus dibacain cerita. Jadi sini ibuku tuh baca cerita sambil aku juga ngantuk-ngantuk capek kan, benar-benar capek itu, ngantuk-ngantuk kayak gitu. Anakku nggak tidur tidur nih. Nah terus terus habis itu akhirnya mereka dia kadang tidur jam 2 jam 3 kayak gitu. Itu aku belum mandi. Jadi aku nidurin dia sampai orang tuanya aja bertanya, kenapa kamu nggak mau tidur di kamar mama, katanya gitu. Kenapa nggak mau tidur di kamar papa, kenapa kamu pinginnya tidur di kamarnya Cece, katanya gitu. Tapi ya namanya anak kecil dia nggak jawab, cuman ya aku suka tidur di kamar Cece, cuman gitu aja. Ya udah nggak apa-apa. Terus habis gitu aku tuh jam 2 jam 3 kadang masih ngambilin cucian, masih ngambilin jemuran tuh. Nah jemuran itu aku ambilin, aku lipetin, terus aku kadang tidur itu jam 4 atau mungkin setengah 5 baru tidur. Kadang aku juga nggak tidur, tahu-tahu aduh udah jam segini, udah jam 4 udah jam 5. Itu aku masih apalagi kalau lagi nyuci spray nih, kalau nyuci spray aku bener-bener yang nggak tidur aku di sana, makanya sampai kurus kering aku pulang. Dan sebenarnya mereka masih pingin aku kerja di sana, tapi uh, bosku itu gajinya nggak bagus, jadi aku nggak mau. Dan dulu cerita dari aku cuman gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.